Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil analisis menggunakan metode PLS. Ini adalah hasil path diagram dari analisis menggunakan metode PLS. Jadi diagram ini menunjukkan hubungan antara variabel yang diwakili oleh lingkaran biru dan indikatornya yaitu persegi kuning. Dapat dilihat dari gambar tersebut menggunakan hipotesis secara langsung dan tidak langsung, yang mana hipotesis secara langsung itu variabel WQ, SE, dan S terhadap RI, dan variabel tidak langsung, variabel WQ, SE, dan S melalui variabel mediasi terlebih dahulu, yang mana variabel mediasinya itu TR terhadap RI. Kita menganalisis menggunakan model pengukuran outer model. Pertama, kita menentukan validitas konvergen yang mana dapat dilihat dari analisis tersebut bahwa nilai menunjukkan lebih dari 0,70 dan dapat disimpulkan bahwa semua nilai tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya, perhitungan validitas diskriminan dengan menggunakan Fornell-Lecker kriteria. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai AV variabel RI sebesar 0,900, kemudian variabel S sebesar 0,875, kemudian variabel SE sebesar 0,860, dan variabel TR sebesar 0,902, dan variabel WQ sebesar 0,759. Nilai AV pada tiap-tiap variabel menunjukkan lebih dari korelasi antara konstruksi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bisa dinyatakan valid diskriminan. Uji reabilitas. Dapat dilihat pada konstruk reliability dan validity hasil yang digunakan untuk menentukan uji reabilitas hanya menggunakan hasil dari Cronbet alpha dan composite reliability. Dari tabel di atas, nilai Cronbet alpha dan composite reliability semua variabel lebih dari 0,70. Maka semua variabel di atas sudah reliable atau bisa dikatakan sudah memenuhi standarnya. Selanjutnya yaitu menganalisis menggunakan model struktur atau inner model. Dalam inner model itu yang pertama itu menentukan R-square. Di dalam R-square terdapat dua variabel yaitu variabel RI dan variabel TR. Dan untuk menentukan nilai R-square kuat, moderate, dan lemah itu ditentukan dari nilainya. Nilai R-square sebesar 0,70 itu dianggap kuat, nilai R-square 0,50 dianggap moderate, dan nilai R-square sebesar 0,25 dianggap lemah. Dari sini kita dapat menentukan nilai R-square adjusted itu variabel RI sebesar 0,560. Hal tersebut menandakan bahwa variabel WQ, SE, S, dan DR mampu menjelaskan variabel RI sebesar 56%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap moderate. Sedangkan nilai R-squared adjuksi variabel TR sebesar 0,547. Hal tersebut menandakan bahwa variabel WQ, SE, dan S mampu menjelaskan variabel TR sebesar 54,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap moderate. Menentukan effect size, dan effect size itu bisa dilihat dari F-square. Ini data dari F-square yang bisa diperjelas di sini. Bahasanya yang pertama, pengaruh S terhadap RI sebesar 0,185, maka pengaruh S terhadap RI dianggap kuat. Yang kedua, pengaruh S terhadap TR sebesar 0,0
0,076, maka pengaruh S terhadap TR dianggap lemah. Dan C, pengaruh SE terhadap RI sebesar 0,00, maka pengaruh SE terhadap RI dianggap lemah. Selanjutnya pengaruh SE terhadap TR sebesar 0,020, maka pengaruh S terhadap RI dianggap lemah. Selanjutnya pengaruh TR terhadap RI sebesar 0,004, maka pengaruh TR terhadap RI dianggap lemah. Pengaruh WQ terhadap RI sebesar 0,041, maka pengaruh WQ juga dianggap lemah terhadap RI. Dan yang terakhir pengaruh WQ terhadap TR sebesar 0,076, maka pengaruh WQ terhadap TR dianggap lemah. Selanjutnya, uji hipotesis. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa variabel S terhadap RI diperoleh nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima, yaitu variabel S berpengaruh terhadap RI. Yang kedua, variabel S terhadap TR diperoleh nilai p-value sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05. Maka H2 diterima, yaitu variabel S berpengaruh terhadap variabel TR. Yang ketiga, variabel SE terhadap variabel RI diperoleh nilai p-value sebesar 0,986 lebih besar dari 0,05. Maka H3 ditolak, yang mana SE tidak berpengaruh terhadap variabel RI. Selanjutnya, variabel SE terhadap variabel TR diperoleh nilai p-value sebesar 0,365 lebih besar dari 0,05. Maka H4 ditolak, yaitu variabel SE tidak berpengaruh terhadap variabel TR. Variabel TR terhadap variabel RI diperoleh nilai p-value sebesar 0,659 lebih besar dari 0,05. Maka H5 ditolak, yaitu TR tidak berpengaruh terhadap RI. Variabel WQ terhadap RI diperoleh nilai p-value sebesar 0,144 lebih besar dari 0,05. Maka H6 ditolak, yaitu variabel WQ tidak berpengaruh terhadap variabel RI. Variabel WQ terhadap TR diperoleh nilai p-value sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Yang mana H7 diterima, yaitu variabel WQ berpengaruh terhadap variabel TR. Selanjutnya, goodness of fit atau GOV. Nilai GOV didapat dari rata AV dikali rata-rata R square. Yang mana nilai GOV dikatakan kecil jika nilainya 0,1, dikatakan moderate 0,25, dan dikatakan besar 0,36. Dari tabel tersebut, nilai GOV didapat sebesar 0,650 dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai GOV sebesar 0,650. Hal tersebut menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori GOV besar. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.